Haleluya, haleluya, shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Kiranya hari ini tetap membuat kita semakin bergairah lagi, karena Tuhan sudah memberikan kesempatan bagi kita semua untuk dapat beraktivitas lagi di luar rumah, meskipun masih tetap dalam skala terbatas dan tetap menjalankan protokol kesehatan. Tentu saya percaya Bapak Ibu ataupun paling tidak anak Bapak Ibu yang sudah bisa bekerja atau berusaha lagi di luar rumah, semuanya dalam anugerah Tuhan dan terlindungi. Haleluya, puji Tuhan. Saudara yang terkasih, hari ini kita akan masuk di dalam pemberitaan firman Allah yang terambil dalam kitab Kejadian pasal yang keempat. Ini cerita klasik yang mengenai Kain dan Habel. Nah, kita akan melihat persembahan yang terbaik. Ya, sederhana saja, karena kita sudah tahu juga cerita ini, tetapi saya ingin mengulang kembali agar kita mengingat bahwa ada masanya Tuhan memproses kita di hari-hari di mana COVID-19 ini masih terus diperjuangkan untuk diselesaikan oleh pemerintah dan para dokter tenaga medis. Maka kita percaya bahwa kualitas juga yang terbangun dalam karakter kita ketika kita ada di dalam masa-masa karantina mandiri, ya maksudnya, itu semua ada maksud Tuhan untuk membentuk karakter kita. Pada saat kita tidak bisa keluar rumah, apa yang kita lakukan selama ini? Nah, di dalam juga kita beribadah kepada Tuhan, baik itu pribadi ataupun bersama-sama dengan keluarga kita, melalui siaran online, melalui video-video seperti ini, maka sesungguhnya juga di hadapan Tuhan itu sangat menentukan, saudara, bahwa kita seringkali juga abai atau melupakan apa yang terjadi dengan Kain dan Habel ini. Dan ini sebabnya saya mengingatkan kembali supaya ketika kita dapat beraktivitas lagi, dapat keluar rumah lagi, maka kita harus mengingat yang terbaik adalah bagaimana kita dapat mengucap syukur, karena apa yang dilakukan oleh Kain dan Habel ini adalah bentuk ucapan syukur mereka kepada Allah atas apa yang Tuhan berikan melalui hasil pekerjaan mereka. Nah, itu sebabnya saya ingin mengingatkan kembali saudara. Mari kita membuka kembali Alkitab kita dalam Kejadian pasal 4 ini. Ayat 3 saja saya mulai sampai ayat yang ke-7. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu, tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau berbuat tidak baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya." Nah, saudara kasih dalam Tuhan, kita sudah tahu cerita ini, bahwa apa yang dilakukan oleh Kain dan Habel ini adalah sesungguhnya satu ucapan syukur atas apa yang Tuhan anugerahkan dalam pekerjaan mereka masing-masing. Kain sebagai petani dan Habel sebagai peternak. Nah, kita lihat, kita sudah tahu cerita ini, bahwa ketika mereka mempersembahkan korban syukur itu, karena dalam bahasa Ibrani itu memang artinya korban syukur, ya, bukan ibadah seperti yang dikenal di kemudian hari, ibadah-ibadah yang sifatnya lebih protokoler gitu. Nah, kita lihat bahwa korban persembahan Kain kemudian yang dilambangkan di sekolah-sekolah waktu SD dulu, dia miring gitu, nggak nyampe ke sorga gitu. Sementara korban Habel itu naik, tegak lurus katanya asapnya. Nah, itu sebetulnya hanya untuk memudahkan anak-anak untuk mengerti, ya, bahwa persembahan Kain ditolak, persembahan Habel diterima. Nah, di sini kemudian kita lihat mengapa Habel diterima, Kain tidak. Nah, saya tidak ingin berbicara tentang persembahan secara materi, ya, tetapi di sini yang membuat persembahan Habel menjadi persembahan yang terbaik adalah, kita lihat di sini memang dituliskan Habel mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Itu di ayat yang keempat. Tetapi sesungguhnya apa yang dipersembahkan itu tentu ada
penyebabnya. Nah, kita melihat apa sih yang membuat Habel bisa memberikan yang Tuhan anggap inilah yang terbaik. Ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam Ibrani pasal 11 ayat yang keempat dikatakan begini: karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Jadi yang menyebabkan persembahan Habel itu dianggap Tuhan sebagai persembahan yang terbaik, ia menerimanya adalah karena iman. Jadi saudara yang terkasih dalam Tuhan, persembahan yang terbaik itu sesungguhnya jangan dilihat dulu apa sih yang dapat kita berikan, tetapi sesungguhnya itu adalah seberapa kita percaya kepada Tuhan, bahwa saya ada karena Tuhan, saya bisa bekerja karena Tuhan, maka apa yang saya dapatkan dari hasil pekerjaan itu berarti hanya karena anugerah berkat Tuhan. Maka ketika Habel mempersembahkan itu dengan iman, dikatakan sana karena iman. Jadi persembahan itu dimulai karena kepercayaannya kepada Tuhan, karena imannya kepada Allah. Jadi ia mampu memberikan yang terbaik karena ia percaya. Nah, ia percaya bahwa Allah yang telah memberikan yang terbaik, Allah juga yang patut untuk menerima yang terbaik. Haleluya. Nah, yang kedua kemudian kita lihat di dalam surat 1 Yohanes pasal 3 ayat 12 dikatakan, bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan yang membunuh adiknya. Dan apakah sebabnya ia membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar. Tadi dikatakan dalam surat Ibrani bahwa Habel itu orang benar. Nah, orang benar itu pertama dia punya iman yang tadi saya katakan, lalu kemudian perbuatannya juga benar. Jadi dia selaras saudara antara iman dan perbuatan. Kata Yakobus, iman tanpa perbuatan sia-sia, mati adanya. Jadi dengan demikian, perbuatan daripada Habel itu karena imannya. Jadi karena iman, ia tahu apa yang dia harus perbuat. Dia tahu Allah ini adalah pribadi yang terutama. Dialah satu-satunya yang membuat Habel mendapatkan kemampuan, kekuatan, dan keberhasilan, sehingga Habel berbuat juga untuk memberikan yang terbaik. Dia tahu Allah telah memberikan yang terbaik, maka patutlah Habel juga memberikan yang terbaik bagi Allah. Jadi iman dan perbuatannya itu yang membuat Allah disukakan. Sebab itulah dalam perjanjian baru Paulus kemudian mengatakan, saudara-saudaraku yang terkasih, ya, persembahkanlah tubuhmu. Dalam tubuh itu ada jiwa dan roh juga. Jadi maksud Paulus itu bukan cuma badan kita, tapi sesungguhnya keseluruhan hidup kita. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Nah, jadi dengan demikian, bagi kita hari ini sesungguhnya bukan harta benda kita, tetapi yang Tuhan mau adalah bagaimana kita di saat-saat pandemi COVID-19 ini, kita menyadari bahwa kita senantiasa hidup, masih ada, masih dicukupkan, masih dikuatkan hanya oleh karena anugerah. Sebab itu dalam keterbatasan kita, dalam ketidakberdayaan kita, kita membiasakan diri untuk memberikan juga yang terbaik bagi Tuhan. Karena apa? Meskipun kita tanpa gaji, tanpa uang, tanpa harta, karena kita tidak dapat bekerja kembali waktu kemarin dan tidak dapat berusaha lagi, berbisnis lagi, maka kok kita masih hidup, kita masih kuat, kita masih bisa beraktivitas. Maka ternyata bukan soal kepunyaan materi itu yang membuat kita hidup, tapi karena kasih Tuhan. Itu sebabnya kita juga memberikan persembahan hidup kita yang terbaik, karena kita tahu Allah tidak butuh sesuatu yang lahiriah. Allah butuh kehidupan kita yang seutuhnya. Ingat, Paulus bilang, hidupku bukannya aku lagi, melainkan Kristus. Haleluya. Jadi kita sadar bahwa kita adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan,
maka sepatutnya kita mengasihi Tuhan. Waktu kita masih dalam kesusahan kemarin pada saat karantina mandiri, maupun saat kita diperbolehkan lagi bekerja oleh pemerintah, boleh berusaha lagi, boleh berbisnis lagi, maka jangan lupa saudara, tetap konsisten. Jadi sebagaimana kita terbiasa memberikan yang terbaik kepada Tuhan pada saat kita susah, tidak punya apa-apa, maka demikian ketika kita sudah diberdayakan lagi, mari tetap berikan yang terbaik bagi Tuhan. Nah, yang selanjutnya, masalah Kain itu berarti kebalikan dari Habel. Ia tidak memberikan berdasarkan iman. Ia hanya memberikan, dikatakan, sebagian dari hasil pertaniannya. Bukan soal domba atau hasil pertaniannya sebetulnya ya. Tapi di sini adalah bagaimana hati Kain itu nggak beres. Dia mempersembahkan sebagian. Dia hanya berikan sebagian, tidak seutuhnya, karena masalahnya ada di iman. Sekali lagi, karena iman Habel memberi yang terbaik, karena kurang iman, maka Kain tidak bisa memberikan yang terbaik. Dia kurang percaya, mungkin dia takut terlalu banyak ngasih, nanti dia rugi dan sebagainya. Itu dia tidak percaya pada Allah yang memelihara, Allah yang memberikan dia lahan, ladang untuk dia kerjakan. Maka sesungguhnya Allah tidak akan pernah meminta melebihi kemampuan daripada umatnya. Nah, ini yang tidak dipercayai oleh Kain. Yang kedua, Kain, ya kan tadi kebalikannya Habel aja, perbuatannya jahat dikatakan di dalam 1 Yohanes pasal 3:12 tadi. Jadi orang yang tidak beriman, tidak punya iman kepada Tuhan, tidak percaya kepada Tuhan, maka ia juga tidak punya kemampuan untuk berbuat yang terbaik. Kenapa? Ayat pokok kita tadi mengatakan hati Kain itu memang bermasalah, saudara. Ingat, Tuhan tegur dia, kenapa mukamu muram dan hatimu panas? Ingat saudara, bahwa muka atau wajah mencerminkan hati. Hati gak beres, maka terlihat dari mimik atau roman wajah kita. Dan kemudian dikatakan, kalau perbuatanmu itu baik, tidak mungkin, ya kan? Tuhan bilang, tidak mungkin tidak diterima. Semuanya berasal dari hatimu, kata Tuhan. Hatimu itu gak beres, kata Tuhan. Sebab itu kamu harus menaklukkan apa yang menjadi amarahmu. Jadi kemudian Yesus katakan di perjanjian baru, saudara, bahwa permasalahan manusia sesungguhnya bukan apa yang dari luar untuk masuk ke dalam. Itu di dalam Injil Markus pasal yang ke-7 ayat 20-21 kalau tidak salah. Nah, bisa dikatakan begini sebagai penutup. Katanya lagi, apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. 21. Sebab dari dalam, dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, ayat 22-23, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam hati, maksud Tuhan Yesus, dan menajiskan orang. Jadi ini akar masalah. Kain gagal untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan karena dia gagal untuk menaklukkan apa yang ada di dalam hatinya yang Tuhan tahu tidak beres, tapi Kain tidak mau mengakuinya. Mari saudara kasih dalam Tuhan, kita minta Roh Kudus tolong kita agar kita punya pemberesan dalam hati kita, sehingga ketika kita di hadapan Tuhan beres, saudara, maka saya percaya apa yang kita naikkan kepada Dia, apa yang kita doakan, apa yang kita syukuri, apa yang kita minta juga, itu berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga ketika kita bekerja, maka patutlah kita juga mendapatkan perkenanan dan berkatnya, sehingga apa yang kita kerjakan Tuhan buat berhasil. Saudara mau ya? Puji Tuhan. Maju terus dalam Tuhan, tetap semangat, tetap bekerja, dan jangan lupa untuk berdoa dan tetap percaya bahwa Tuhan menyertaimu dan mengasihimu. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.